Iya. Iya, diselesaikan dulu dengan diambil amal kebaikannya, pahalanya, diberikan kepada orang yang menghutangi. Ya. Bukan kemudian dia akan gagal masuk surga, enggak, tapi diperhitungkan dulu. Ya. Ya. Tadi dikatakan bahwa tauhid itu apa? Dan yang sembah itu senang. Ya. Bagaimana kalau kita sembah itu sifat aku? Matahari. Ya. Maka tadi disebutnya orang ya, siapa gitu ya. Kalau benda, ya tentu benda tidak punya perasaan ya, senang apa tidak. Tetapi untuk merendahkan orang-orang yang menyembah batu, menyembah patung dan seterusnya, maka sengaja Allah akan bakar batu-batu itu yang disembah itu di neraka. Jadi sebagai tambahan kesedihan, tambahan penyesalan, bagaimana sesuatu yang disembah-sembah disiksa oleh Allah di neraka. Mereka mengira bahwa berhala itu, patung itu bisa menyelamatkan dia, boro-boro menyelamatkan, malah ikut disiksa, ikut dibakar di neraka. Gitu ya. Tapi tentang dikatakan togut tidak ya. Jadi togut adalah orang. Togut adalah orang yang senang, orang yang mau disembah. Adapun benda tentu bukan salah bendanya, salah orangnya. Yang memuja-muja keris, ya tentu bukan salah kerisnya, orangnya. Walaupun demikian tetap kita disuruh memusnahkan hal-hal seperti itu. Patung, keris yang disembah dan seterusnya musnahkan. Bahkan Imam Nawawi berdoa, ya Allah, tumpangi oleh kaum muslimin. Tapi beliau tidak berdaya, ya, sendiri, tidak punya kekuatan. Beliau hanya berdoa, ya. Dan doa beliau dikabulkan lewat Syekhul Islam bersama adiknya, ya, saudaranya, ditebang. Dan luar biasa ucapan Syekhul Islam. Dengan tumbangnya pohon ini bukti karomahnya Imam Nawawi. Doanya dikabulkan oleh Allah. Gitu. Syekhul Islam tidak mengatakan inilah kehebatanku, inilah prestasiku, inilah keberanianku, yaitu menumbangkan pohon yang disembahkan. Justru beliau mengembalikan keutamaan itu kepada Imam Nawawi. Itulah para ulama, saling memuji, tidak menonjolkan diri. Bahkan mereka senang sekali kalau bisa bersembunyi dari manusia. Itulah orang-orang saleh. Tidak seperti kita. Kita ingin menonjolkan diri, menampakkan diri kita. Itulah kita. Jauh dengan salaf-salaf kita. Lagi? Bagaimana seseorang yang menyumbangkan diri berkaitan kepada dalam rangka mencintai Nabi, apakah dia termasuk bagian dari Islam? Dalam rangka mencintai Nabi, terus kalau itu benar, berarti kita mencintai Nabi harus napak tilas ke rumah Nabi, Gua Hiro, apalagi Badar, Uhud. Kan nggak ada sunahnya, nggak ada sunahnya. Sunahnya adalah
Ka'bah, Raudhah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi sudah ditentukan. Gitu. Bukan kita yang menentukan. Kalau kita yang menentukan, mungkin paling gampang Gua Hira. Ya iyalah, tempat di mana wahyu pertama turun dalam keadaan beliau yang ketakutan luar biasa. Kita kunjungi tempat itu, nggak ada sunahnya, malah bid'ah, apalagi sholat di situ. Itu Rasulullah, apalagi ini Husain. Bahwa kita cinta kepada Husain, saya kira nggak ada. Orang Islam yang nggak cinta kepada Husain, nggak ada. Yang mereka tuduh Muawiyah, Bani Umayyah membenci Husain, dusta. Ya, Muawiyah sudah nggak ada waktu itu, ya, nggak ada Yazid. Yazid nangis, Yazid bersedih mendengar Husain terbunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad. Hanya salahnya Yazid, kenapa tidak menghukum Ubaidillah bin Ziyad, tidak mengkisos Ubaidillah bin Ziyad? Salahnya di situ. Adapun Yazid berpesta pora, senang saat mendengar Husain terbunuh, ini dusta. Gak ada kaum muslimin yang tidak cinta kepada Husain. Memang orang Syiah Rafidah doang yang cinta kepada Husain. Rafidah bukan cinta, tapi gulu terhadap Husain. Kita semua cinta. Caranya bagaimana? Ya doakan beliau, diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga dan seterusnya. Bukan dengan meratap. Mereka meratap. Kalau meratap itu betul, tentu lebih meratap lagi dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, kan begitu. Apa iya bagi mereka Husain lebih mulia dari Ali? Maksud sih? Kan imam pertama mereka Ali. Kenapa terbunuhnya Ali mereka nggak meratap? Mereka cuma meratap di terbunuhnya Husain. Itu sudah salah kaprah. Maka tepat sekali ucapan Syekhul Islam, kelompok yang paling bodoh terhadap nakal dan akal adalah Syiah Rafidah. Terhadap dalil dan terhadap akal. Secara dalil dan secara akal bodoh sekali mereka. Akal yang sangat bodoh meratapi kematian Husain. Ya. Apa yang dimaksud dengan tabarruj? Tabarruj itu berdandan supaya dilihat orang, dan dandannya itu menampakkan aurat. Gitu. Kalau dandannya menutup aurat tapi ada hiasan, mungkin mute atau apa ya, reda-reda di ujung jilbabnya, apakah ini tabarruj? Tidak. Fitrah wanita menyukai hiasan-hiasan yang indah. Maka fitrah itu tidak diharapkan oleh Islam. Ujung jilbab ada redanya, ada sedikit kerlap-kerlipnya, asal jangan antum ya, reda-reda gitu. Itu keluar dari fitrah, antum merusak. Suka reda-reda gitu kan. Kalau wanita ibu-ibu wajar, bukan tabarruj. Tabarruj itu dandan, terlihat lehernya, terlihat rambutnya, terlihat betisnya, itu tabarruj. Kalau masih menutup aurat, bukan tabarruj. Apa pengertian uzlah? Uzlah ini mengasingkan diri dari manusia ramai, menyendiri. Bolehkah? Boleh di situasi tertentu. Manusia sekitar kita udah kafir semua, musyrik semua, bid'ah semua, ahli maksiat semua. Kalau kita campur aduk dengan mereka, kecil kemungkinan kita selamat. Hampir dipastikan kita ikut-ikutan kafir, ikut-ikutan maksiat misalnya. Menurut mereka luar biasa kuatnya, kita orang kecil. Saat itu disunahkan uzlah. Adapun sekarang, terutama di negeri kita, insya Allah belum waktunya. Masjid di mana-mana. Apalagi hari ini
kajian sunnah luar biasa. Maka tidak tepat kalau uzlah itu diterapkan oleh kita di negeri kita ini, ya. Nanti di akhir zaman sampai Nabi mengatakan sebaik-baik harta seorang muslim kelak adalah kambing yang apa? Yang dipelihara di bawah qitra, tempat mulai menetesnya mata air. Nah, berarti kan di ujung-ujung gunung tengah hutan, artinya sepi, gak ada manusia. Dia hidup di situ. Kenapa? Karena manusia kafir semua, musyrik semua, ahli maksiat semua. Dia hidup dengan kambing itu sambil menunggu ajal. Itu akhir zaman, insyaallah. Jika negara Islam boleh mengambil pajak kepada orang kafir, bagaimana dengan hadis tidak masuk surga bagi para pemungut pajak? Para pemungut pajak kaum muslimin. Adapun orang kafir memang harus dipungut pajaknya. Enak dong kalau mereka tidak dipungut pajak, sementara mereka bayar zakat atau tidak? Ya enggak, orang kafir bayar zakat, maka bayarnya pajak gitu. Yang para pemungut pajak itu diancam dengan dosa, disuruh taubat, itu pemungut pajak kaum muslimin, pajaknya orang-orang Islam. Orang Islam tentu sudah bayar zakat 2,5% tadi, kok masih dibebani pajak? Itu yang tidak boleh. Cukup zakat saja. Adapun pajak untuk non muslim. Ya? Iya, memang pemerintah yang menentukan, harus pemerintah, bukan orang-orang yang penguasa itu. Berapa? 20%, berapa? 60%, terserah, dan halal itu. Gitu. Bahkan dengan tujuan tadi agar orang kafir semakin terjepit, biar mereka terpaksa masuk Islam. Karena kalau masuk Islam kan jadi sedikit, murah, 2,5%. Dan sekali lagi itu banyak sekali seperti itu. Daripada 50%, 20%, sudahlah 2,5%. Ya, baca syahadat ini. Ya orang kafir kan begitu, anggap aja gak kuat kan, rata-rata ya. Nah, lama-lama menjadi seorang yang beriman. Apa persamaan dan perbedaan antara tauhid dengan akidah? Akidahnya kaum muslimin itulah tauhid. Akidahnya orang apa misalnya Jepang, nah itu kan ada harakiri, misalnya kan akidahnya orang Jepang itu. Jadi yang diyakini oleh orang Jepang, kalau melakukan satu tugas kok gagal, ya harus bunuh diri. Wah, itu mulia sekali. Itu akidahnya orang Jepang. Gitu. Akidahnya orang Kristen, Trinitas. Akidahnya kita kaum muslimin, tauhid. Akidatan wa manhajan. Ya. Jadi akidah ini umum, ya. Ikatan yang mengikat itu. Keyakinanlah, ya. Di setiap 1.000 orang hanya 1 orang yang masuk surga. Apakah 999 tersebut adalah Ya'juj Ma'juj semua? Termasuk, bukan semua, termasuk. Ya kalau Ya'juj Ma'juj semua, berarti semua manusia selain Ya'juj Ma'juj masuk surga dong. Berarti berapa juta yang bukan Ya'juj Ma'juj tapi Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, masuk surga. Ya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk yang 999, bukan 999 itu Ya'juj Ma'juj semua, bukan.
terjemahkan ke umroh. Sorry, bukan umroh, namanya. Iya, secara bahasa bisa. Mabrur itu kan diterima ya. Secara bahasa ya, sholat, puasa, semuanya kan berharap diterima. Nah, hanya khusus haji ada sebutan khusus yaitu mabrur. Ya. Ya, karena umroh itu kata Nabi masuk ke dalam haji seperti ini sambil beliau menjilangkan tangannya kan sampai hari kiamat. Artinya tidak mungkin ada haji tanpa umroh. Gak mungkin kan? Haji itu pasti dengan umroh. Kalau umroh dulu baru haji disebut tamattu. Kalau haji dulu baru umroh disebut ifrad. Kalau berbarengan qiran. Jadi ada 3 macam haji. Adapun bagi kita hari ini tidak mungkin haji kecuali tamattu. Karena kita bukan penduduk Mekah dan tidak mungkin kita ke Mekah bawa-bawa kambing, bawa-bawa haji. Rasulullah waktu itu tidak haji tamattu karena beliau membawa haji. Ya. Bahkan ada terkesan penyesalan beliau ya. Seandainya aku tidak membawa hewan hadyu, tentu aku akan tamattu seperti kalian. Ya. Ada lagi? Ustaz, Ya. untuk masalah Ustaz, untuk orang masuk surga neraka itu apakah ditimbang pahalanya sekian, dosanya sekian gitu ya? Kalau lebih banyak ini secara gampangan saya lebih banyak pahalanya lebih berat langsung dia masuk surga, apa begitu Pak Ustaz? Tidak. Ampunan Allah gimana? Kenapa? Ampunan betul itu dosanya menggunung, kebaikannya cuma segelintir sedikit ya. Tapi apa ampuni? Surga. Jadi betul-betul terserah Allah. Bahwa hitungan itu ada, betul. Hitungan itu ada, betul. Tapi Allah Maha Pengampun. Jadi semuanya kalah. Ada lagi bahwa amalan kebaikan bergunung-gunung, tapi tolak oleh Allah. Terserah siapa? Terserah Allah. Gitu. Oleh karena itu, titik berat kita adalah tauhid. Dan percuma kebaikan-kebaikan itu kalau tanpa tauhid. Walaupun keburukan luar biasa bisa diampuni oleh Allah kalau kita bertauhid. Hadis bitokoh, pegang itu hadis bitokoh. Ya, dengan demikian kita juga tidak akan merendahkan. Dia pelacur, dia penjudi, dia pemabuk, dia jarang sholat. Ya. Kita tidak akan merendahkan. Kita tidak tahu betul dia germo, dia pengedar narkoba, dia pelacur. Berhadapan dengan Allah ampuni. Kenapa? Karena dia bertauhid. Kita tidak tahu. Ya kan? Di sini kita tidak boleh merasa aman dan tidak boleh merendahkan orang lain dalam diri kita ya. Ya. Sekarang kan banyak para dai yang membuka Kristen seperti ini maupun melalui media gitu. Bagaimana mengetahui bahwa ini sunnah dikawakan atau kadang-kadang kita kan cuma dengar dia itu sunnah dia itu enggak ini. Bagaimana mengetahui? Tentu tidak bisa ya. Kalau kita nggak punya ilmu tentu tidak bisa. Orang awam tentu nggak tahu. Ya. Kita yang sudah ngaji bertahun-tahun belajar sunnah begini. Dan tiba-tiba ada yang ceramah. Gitu. Di dalam ceramah dia menyampaikan Allah ada di mana-mana misalnya. Ya tentu aku udah bisa menilai ya kan.
Maukah antum berlanjut meneruskan belajar dengan dia? Ya tentu antum nggak mau. Kita sudah punya bekal, gitu ya. Sifat-sifat Allah dalam Al-Quran harus kita takwil misalnya. Tinggalkan. Tidak semua bid'ah itu sesat, ada bid'ah yang baik. Tinggalkan. Ya orang awam tentu nggak tahu. Beruntunglah kita yang sudah punya bekal. Ya, walaupun bekal itu kita dapati mungkin dari junior kita lebih muda dari kita, bisa saja ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.